Salam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada kesempatan yang indah pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk kita terus menerus mendengar akan firman Tuhan. Untuk itu, pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan: janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita, dikatakan di sini, harus mengalami perubahan. Perubahannya bagaimana? Perubahan yaitu pembaharuan budimu. Saudara, mengapa Paulus mengatakan hal ini kepada kita? Karena Paulus ingin bahwa ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, kita tidak boleh lagi hidup sama seperti ketika kita masih hidup sebagai manusia lama. Untuk itu Paulus menjelaskan kata pembaharuan, perubahan, ya, kata perubahan di sini. Kata perubahan di sini itu menggunakan istilah metamorfosis. Artinya metamorfosis yaitu perubahan bentuk. Kalau saudara belajar biologi, kita tahu bagaimana seekor ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Itu mengalami metamorfosis, perubahan bentuk. Umumnya orang menghindari ulat karena menjijikkan, karena ulat itu menakutkan, sehingga orang tidak suka dengan ulat. Bila perlu, kalau melihat ulat langsung kita bunuh, ya, kita buang. Tetapi berbeda kalau kita melihat kupu-kupu, kita justru ingin memperhatikan, bahkan ingin memegangnya. Karena apa? Karena keindahannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mengalami hidup di dalam Kristus, hidup kita seperti kupu-kupu yang nampak indah, sehingga semua orang ingin datang, semua orang ingin dekat. Tetapi kalau kita mengatakan hidup kita sudah hidup di dalam Kristus, tetapi ternyata kehidupan kita masih seperti ulat, maka orang akan menghindari, menjauhkan kita, sehingga kita tidak disukai. Kenapa? Karena hidup kita banyak yang belum, ya, menunjukkan kehidupan yang sesungguhnya sebagai anak Tuhan yang sudah mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu, ayo, siapa di antara kita yang masih hidup seperti ulat, sehingga kita dihindari, orang tidak suka sama kita, orang menjauh, tidak senang. Tetapi kalau kita hidup seperti kupu-kupu, orang akan datang karena senang, karena melihat keindahan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apa yang dinasihatkan Paulus kepada kita, biarlah itu mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita hidup di dalam Kristus, kita hidup seperti kupu-kupu. Karena apa? Karena kita sudah mengalami perubahan. Dan perubahan itu harus ditunjukkan di dalam kehidupan, sehingga orang suka dengan kita. Nah, itu yang dinasihatkan oleh Paulus kepada kita. Dan yang paling utama dikatakan di sini bahwa pembaharuan itu terjadi, dikatakan kita harus diperbarui, dikatakan ini pembaharuan budimu, yaitu mindset, pikiran kita, ya. Kalau kita berpikir bahwa hidup kita itu memuliakan Tuhan,
maka orientasi yang kita lakukan, baik di dalam studi kita, baik di dalam pekerjaan kita, apalagi di dalam pelayanan kita, bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, apakah kita belajar itu kita sadari bahwa itu untuk memuliakan Tuhan? Apakah kita bekerja semata-mata hanya mencari penghasilan atau uang dan tidak memuliakan Tuhan? Karena semua di dalam kehidupan kita, sejak kita percaya kepada Kristus, kita harus berorientasi untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang dinamakan dengan soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan soli ego gloria. Segala kemuliaan hanya untukku, bukan soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan soli ego gloria. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menolong kita supaya kita menjadi kupu-kupu yang indah, supaya semua orang datang dan menyukai kita karena melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Soli Deo Gloria. Amin. Besar